Kami provokasi siap mogok dan turun ke jalan tanggal 6 sampai 8 Oktober. Tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Hidup buruh! Aksi buruh mogok kerja nasional bakal panas. Jenderal Gatot turun tangan gagalkan RUU Cipta Kerja. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Gatot Nurmantio, mendukung aksi buruh mengambil langkah mogok kerja nasional, menuntut pembatalan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Aksi mogok tersebut merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi. Mantan Panglima TNI itu juga meminta agar jejaring kami di seluruh Indonesia dan semua gerakan masyarakat sipil berkolaborasi bersama kelompok buruh yang menolak RUU Cipta Kerja. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan perjuangan menuntut hak demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kami berpendapat bahwa menyelamatkan Indonesia diantaranya adalah dengan menggagalkan disahkannya RUU Ciptaker tersebut. Gatot menegaskan bahwa kami sejak awal telah menolak RUU Cipta Kerja yang kini tengah digodok di DPR. RUU tersebut, kata dia, bisa menghilangkan kedaulatan Indonesia sebagai bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, dan merusak lingkungan, juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh, kata Gatot. Tidak hanya itu, Gatot menyinggung hasil kajian Komnas HAM yang menyebut RUU Cipta Kerja memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan, sebab RUU tersebut membutuhkan 516 peraturan pelaksana yang berdampak kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum. RUU ini juga tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing, kata Gatot. Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit FSP atau TSK SPSI Roy Jinto menyatakan aksi mogok nasional akan dilakukan pada 6-8 Oktober 2020. Salah satu tuntutan para buruh adalah mencabut RUU Cipta Kerja yang kini tengah dibahas di DPR. Roy menilai nasib kaum buruh akan semakin susah apabila RUU Cipta Kerja disahkan pada sidang paripurna DPR pada 8 Oktober 2020 mendatang. Lalu, apa saja kerugian bagi pekerja? Berikut isi Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja. Terkait upah minimum, dalam pasal 88C draft RUU berbunyi, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman, dan dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum tersebut merupakan minimum provinsi. Pada peraturan pemerintah PP nomor 78 tahun 2005, penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten atau kota sehingga menetapkan UMP sebagai satu-satunya acuan besar nilai gaji. Memangkas pesangon. Pemerintah akan memangkas pesangon yang diwajibkan pengusaha jika melakukan PHK. Nilai pesangon bagi pekerja turun karena pemerintah menganggap aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak implementatif. Penghapusan izin atau cuti khusus. RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penghapusan izin atau cuti khusus antara lain untuk cuti atau tidak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan atau keguguran dalam kandungan hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia. Outsourcing semakin tidak jelas. Omnibus Law membuat nasib pekerja alih daya atau outsourcing semakin tidak jelas karena menghapus pasal 64 dan 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerja outsourcing. Adapun pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi,
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja pada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal 65 mengatur 1. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborong pekerjaan yang dibuat secara tertulis. 2. Mengatur pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi. Harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja tanpa batas waktu. Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan uang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja atau buruh tanpa batas waktu. RUU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan perjanjian kerja waktu tertentu. PKWT hanya boleh dilakukan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Itulah isi Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja.